regenerasi. Sudah berapa tahun kehilangan waktu untuk regenerasi dan nama-nama lain selain setelah Marcelino siapa nanti? Itu ada proposal entah dari KNVB atau dari FIFA yang akan melarang naturalisasi dari garis kakek. Pemirsa itu harus bisa memilah mana pengamat yang benar atau yang memang titipan, sehingga omongannya itu malah mengacaukan situasi gitu. Jadi ada pengamat, ada penghambat gitu. Nggak ada pengamat daerah, ada pengamat masuk akal. Oke, Bung, kalau kita tarik ke masalah tadi, EPA, balik lagi ya ke masalah EPA. EPA tadi yang bayar, yang bisa masuk EPA. Nah, ada juga masalah yang lain yaitu EPA-nya nggak beneran produk mereka. Ya. Tapi EPA-nya itu adalah beli SSB. Ya. Nah, berarti kan sebenarnya dari klub profesional ini pun pembinaan usia dininya tidak jalan. Sebenarnya idealnya harusnya punya SSB sendiri kah dulu atau seperti apa? Karena kita ngambil contoh deh, EPA yang untuk usia kalau yang udah satu mungkin iyalah punya pribadi, tapi kan untuk yang usia 15, 18 itu pada ngambil dari sana gitu kan. Kerugiannya buat mereka apa dan keuntungannya buat mereka apa kalau misalnya mereka punya SSB sendiri ataupun beli kayak gitu? Karena ya masa harus beli lagi daripada spend duit kan bisa di save buat mungkin yang lain-lain gitu. Ya kalau menurut saya tadi itu karena klub bola di sini tuh belum profit oriented, lebih kepada have fun, CSR, quote by quote. Jadi mereka ngapain nanganin yang menurut mereka nggak seksi? Ini kan nggak seksi. Menghandle anak umur 15 tahun, apa sih menariknya siapa yang nonton? Coba aja kita bahas soal EPA umur 15, pasti yang nonton sedikit kan? Jadi para pemilik owner sepak bola ini yang mungkin sebagian besar tidak profit oriented, nggak peduli dengan ini. Ambil shortcut aja, udahlah kita beli aja, cangkok selesai. Yang penting di Liga 1 kita bisa mentas, mereka bisa mungkin manggung dan sebagainya gitu. Jadi ini yang tidak dijalankan. Nah sebenarnya menurut saya ini ketegasan dari federasi dan juga operator. Untuk benar-benar menjalankan ini dengan sebagaimana mestinya gitu. Karena bagaimanapun juga namanya manusia pasti akan selalu mencari celah kan. Nah tapi bagaimana yang punya otoritas itu untuk benar-benar menegakkan itu aja sesimpel itu sebenarnya. Gitu supaya regenerasi ini jalan dengan baik. Jadi jembatannya tadi itu jangan sampai bolong lagi. Supaya dari yang mulai dari grassroots yang animonya udah tinggi, kemudian dia bisa melenggang dengan baik ke profesional. Saya yakin lah. Saya punya satu peribahasa yang selalu saya ingat itu, belakang parang biasa tajam juga. Artinya kalau dari banyak orang ini terus main bola, kemudian dikasih kesempatan setiap minggu mereka main U15, U17, nggak mungkin lah nggak ada 3-4 orang dari klub itu yang kemudian naik ke atas dan menjadi pesepak bola yang handal seperti itu. Kita bicarain long term skenario dari tadi ya sampai ngomongin grassroots, EPA dan feeder untuk professional player gitu. Tapi yang fenomena yang terjadi sekarang ini adalah banyak hal-hal instan. Kalau di perdagangan efek itu kalau lu naik cepat turun juga cepat. Gue khawatir sebenarnya apa yang ditempuh oleh federasi hari ini sedang menuju ke sana gitu. Ketika kita sedang euforia dengan perkembangan yang sangat cepat, dengan kerjasama dengan KNVB gitu, dengan datangin pelatih-pelatih gitu. Gue khawatirnya yang seperti apakah ini keputusan ET untuk all in di bahkan mungkin di jalan waktu dekat sekali ya di Timnas. Ya karena memang kebutuhannya sangat besar ya, karena kita tidak menyangka langkah tim nasional kita sejauh ini dengan akselerasi yang cepat sekali. Kita nggak nyangka, bahkan mungkin Bung Harpa berbeda masa, tapi kalau menurut saya ini timnas terbaik sepanjang sejarah hidup saya. I agree with you. Ya kan? Definitely. Betul. Meskipun dalam permainan tidak ada yang sempurna ya, kadang ada menang ada kalah gitu. Tapi ini betul-betul keyakinan saya untuk nonton timnas itu berangkat. Iya. Itu nggak ada, bahkan Bung Harpa ini rajin banget nonton ke away, partai away, selalu ya. Kecuali Bahrain. Bisa satu. Ya, maksudnya dulu mungkin males gitu. Males atau nonton di TV aja. dramatis padahal Bahrain. Jadi akselerasi cepat ini yang membuat mungkin urgensi Pak Erik untuk segera membenahi lubang-lubang di atas ya, timnas maksudnya ya. Jadi dia nggak lihat lagi tuh kompetisi kita amburadul atau masih ada masalah Persibo lawan Deltras gimana tidak memalukan. Komdis, Komding, kembali ke LIB. Hanya ada di negara ini gitu. Tapi kembali lagi, kenapa beliau langsung ke beberapa negara, bahkan sempat komunikasi dengan Jepang, Jerman, akhirnya dengan KNVB ya kerjasamanya. Karena memang Indonesia harus masuk Piala Dunia, harus naik level. Kita dari level ASEAN ke Asia aja cepat banget loh. Iya. Dan ini mau diakselerasi lagi ke dunia. Untuk tampil di Amerika Serikat dan Kanada. Dan Meksiko. Ini bukan main-main.
makanya beliau mencoba mencari dukungan Pak Prabowo atau pemerintah atau Menpora via Menpora ya untuk bagaimana caranya mempercepat pemain naturalisasi, pemain diaspora yang harus ditandatangan kontrak disumpah di bulan Februari untuk itu. Dan mungkin dengan Dirtek itu akan sedikit menghentikan desas-desus STY ya. Karena semua orang ada yang berpikiran mungkin ya STY jadi Dirtek. jadi liar banget gitu. Mungkin dengan hadirnya Dirtek ini akan kalau bahasanya menyempurnakan tim yang sudah dibangunnya untuk tim nasional, termasuk mendatangkan beberapa pemain. Sebenarnya kalau penunjukan Dirtek itu sebenarnya salah satu indikasi bahwa PSSI ini atau federasi memperhatikan juga grassroots sebenarnya. Betul. Karena Dirtek ini kan akan menangani juga grassroots sebenarnya. Mereka lah yang akan banyak nanti keliling ke daerah-daerah. Seperti quote-nya ini, quote-nya Mas Tio, saya masih ingat. Kalau nggak salah Mas Tio ya, sorry kalau saya salah. Mereka juga akan mempelajari karakter sepak bola di Sumatera, kemudian di Jawa seperti apa, lalu gimana solusinya. Ini kan yang belum kepilih. Jadi salah satu indikasi kalau itu dipilih berarti menunjukkan bottom ini juga diperhatikan. Tapi kalau kita tadi apa yang dikatakan oleh Bung Surya dengan pemilihan pelatih-pelatih yang baru ini kan masih di top semua nih. Untuk timnas U23, Deni Lanza, Alex Pastur, kita belum melihat ada hilalnya untuk kemudian melihat yang di bawah nih dengan segala permasalahan tadi. Ada di Delta Sidoarjo, ada gol dibatalin setelah pertandingan, segala macam gitu loh. Jadi ya ini situasi yang apa ya, kontradiktif sebenarnya ya. Jadi atasnya diakselerasi, tapi bawahnya mungkin agak sedikit terlupakan. Harus atas, harus bawah beda ya. Atas bawah beda dan memang PR-nya masih banyak banget berarti. Nah, berarti kalau misalnya dalam waktu sisa kalau masih ada 2 tahun lagi ya? Ya, masih ada 2 tahun lagi. 2027. Bisa nggak sampai ke bawah? Dengan komposisi sampai ada Dirtek yang baru? Tadi harusnya kalau saya setuju Pak Hart, Pak, kalau datangnya Dirtek pasti dia memikirkan bagaimana kompetisi dari mungkin usia 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, akhirnya nanti menuju ke jenjang berikutnya. Tapi kembali lagi, PSSI juga harus membenahi bagaimana profesionalitas dalam sebuah liga. Tim itu kalau profesional punya apa aja. Kadang-kadang lapangan jelek aja masih bisa diloloskan. Nggak punya akademi. Ya, ada 4 atau 5 syarat ya. Betul. Badan hukum, apa segala macam sport. Itu 5 syarat itu atau beberapa syarat itu harus dipenuhi dulu. Jadi jangan jadi membenahi ini terstruktur gitu loh. Jangan ini dibenahi, jadi bolong-bolong. Akhirnya ketika ada masalah bingung nih, mana dulu yang harus dibenahi. Jadi lagi-lagi di level LIB itu harus benar-benar fokus dan concern dengan liga. Nah, nanti semoga saja tugasnya direktur teknik bisa mencapai sampai ke level bawah ya, sehingga itu yang kita butuhkan. Yang rusak itu sebenarnya di bawah sih betulnya. Kalau tadi Bung Harpa katakan tidak pernah disentuh itu benar. Contohnya nih, saya boleh nggak ngomong PBSI ya? Boleh, nggak apa-apa. Sebagai pembandingan kan ini. PBSI ini sedang pusing-pusingnya. Karena dia dalam sebelum Pak Fadil Imran ini, ketumnya itu tidak melakukan regenerasi. Kompetisinya tidak dijalankan, sehingga ketika Jojo dan Giting sudah capek, ini nggak ada pelapisnya. Sedangkan China, Jepang, dan Korea nama-nama baru muncul. Dari mana nih orang-orang baru? Saya sebagai presenter aja, baru lagi nih. Kita nggak ada. Malaysia aja main. Itu hanya 4 tahun loh. 4 tahun. Ini PSSI sudah berapa tahun kehilangan waktu untuk regenerasi dan nama-nama lain selain setelah Marcelo siapa nanti? Dan yang saya dengar ya, ini nggak tahu bener atau enggak, itu ada proposal entah dari KNVB atau dari FIFA yang akan melarang naturalisasi dari garis kakek. Wow. Abis dong kalau gitu. Nah, kalau itu kehilangan putus nanti. Habis kita. Jadi supaya dari atas nggak ada, dari bawah belum siap. Kalau memang itu dijalankan. Tapi tanpa itu pun, generasi-generasi kedua atau ketiga bahkan di Belanda pun kan sooner or later kan akan selesai kan. Gitu. Kayak misalnya sekarang generasi siapa ya? Let's say Nathan lah. Nathan itu kan generasi ketiga kalau saya nggak salah. Pas juga Ketiga kan. Artinya setelah itu anaknya udah nggak bisa lagi kan gitu. Jadi tanpa ada aturan tadi pun kalau memang benar ini akan menghentikan suplai dari atas. Nah, dari bawah sendiri tadi yang sudah digambarkan dengan gamblang oleh Mas Tio juga belum siap nih suplainya. Jadi nanti takutnya kita dalam 3, 4, 5 tahun ini akan jadi kehilangan putus. Suplai dari atas nggak ada, dari bawah nggak ada. Tapi boleh nggak sih? Kalau kita kehilangan Pak Erick Thohir, kita kelam loh. Saya
bukan pro Pak Erick, bukan Iya, iya. benci Pak Erick. Tapi kenyataannya Pak Erick itu punya power. Menteri BUMN, Iya. terus Dekat dengan punya manajerial tentang sportnya bagus, sport manajemennya bagus. Penggantinya siapa? Ya. Apakah kita akan mundur lagi nih? Itu jadi sebetulnya Pengganti Penerusnya nanti Betul. siapa? Kan kita nggak bisa bergantung dengan beliau terus. Ya. Beliau sudah meletakkan fondasinya nih bagus. Tapi kan beliau nggak mungkin ada di PSSI terus, kan ada batasnya apapun itu ya. Baik secara organisasi maupun hal-hal yang lain lah gitu. Ya. Itu juga mesti dipikirkan. Betul. Itu jangan kita terpaku dengan apa yang ada sekarang, tapi kemudian lupa melakukan regenerasi Yes. seperti Manchester United, ya kan? ada kesinggung dong. Betul, saya Benar setuju. dong, tapi benar kan? Jangan mencintai sosoknya, jangan mencintai Sir Alex Ferguson. Ferguson bagus, Ya. Tapi benahi Tapi lupa. sistemnya. Tapi katanya itu juga imbas karena karena Fergie juga. Karena Fergie Nah, makanya itu tapi- jangan terlalu tergantung Kalau dengan bukan David sosoknya. Moyes dulu katanya udah aman-aman aja. Orang Pep Guardiola katanya. Kalau kita tergantung sama Pak Erick terus, sistem yang nggak dibenahi, nanti Pak Erick selesai ya kita ulang dari nol lagi. Justru kalau nanti ada penerus yang lebih baik dari Pak Erick Thohir akan dikenang sebagai peletak fondasi PSSI yang baru Ya. kan gitu kan. Betul? Tapi saya justru melihat perjudian Pak ET ini sangat riskan ya, sangat berisiko. Keterburu-buruan, ketergesa-gesaan dari September tanda tangan kerjasama dengan KNVB sampai akhirnya ada agenda untuk sebenarnya udah males ya buat bahas ST, tapi Iya. mau nggak mau pasti harus sentil gitu. Apakah memang cukup efektif gitu dengan kerjasama KNVB ini? Ada seolah-olah udah kita harus ganti pelatihnya karena memang ada kerjasama untuk mendatangkan pelatih-pelatih dari Belanda. Tapi bukankah sebenarnya ya udah Sintayong ke pelatih kepalanya, tapi asisten pelatihnya orang Belanda dulu. Kenapa nggak gitu maksudnya kerjasamanya? Saya pikir gini, ada satu yang mengganggu saya ya, Bung Harpan juga teman-teman. Ini emang kita ada masalah dengan STY itu ketika menghadapi Bahrain dan Cina itu sudah mulai panas situasi antara federasi dengan STY. Karena federasi inginnya 6 poin. Ternyata kita hanya dapat 1 poin dari Di 2 China paling enggak ya? dua-duanya harus menang. Lawan Bahrain. Bahrain dan lawan China tuh dianggapnya 6 poin tuh waktu itu. Ternyata kita hanya dapat 1 poin. Nah setelah itu, karena dorongan masyarakat yang sangat besar atau kecintaan akan timnas dan juga STY yang masih tinggi, mungkin Pak Erick ragu-ragu untuk memecat STY. Padahal itu hak Pak Erick. Ketika itu hanya 1 poin, kalau berada di situ, pecat. Prerogatifnya. Yes. Tapi tidak, ditunda-tunda bahkan diperpanjang hingga 2027. Betul? Setelah itu, yang uniknya, STY masih melatih. Tapi Pak Erick di bulan Desember dan PSSI mencoba lobby orang di Eropa. Nggak etis. Nggak benar sistemnya. Itu di Desember. Desember. Dan Interviewnya. betul. Masa sih interview orang ketika masih ada pelatih? Maksud saya secara manajerial itu tidak etis. Itu yang mungkin awal yang buruk untuk sesuatu akhirnya kejadian rame-rame. Malah kalau kita berkaca dari statementnya Pak Erick Thohir di Menanara dan Reksa, dia bilang kan, kalau saya nggak salah quote ya, soal pergantian pelatih ini, we've been discussed many months before. Berarti itu mengacu kepada sekitar bulan Oktober atau November. Ya. Artinya mereka sudah memikirkan itu dari November untuk mengganti pelatih. Ya, dan kemudian dia dieksekusi atau dipertajam di bulan Desember. Gitu ya. Tadi yang Mas Teo bilang, berarti mereka sudah mempersiapkan ini sejak jauh hari gitu. Tapi balik lagi, kalau buat saya pergantian pelatih itu biasa di mana-mana. Yes. Normal. Udah juara pun kalau saya nggak salah dulu Vicente Del Bosque ya pas 98 Madrid cuma juara Liga tapi nggak juara Liga Champions atau kebalikannya diganti juga. Nah, cuman yang jadi masalah kan ini kan digantikan secara out of the blue gitu loh. 2,5 jam. 2,5 jam loh, literally 2,5 jam. Dan press con Sebelum press con. Dan hanya diantarkan surat dikasih ke Pak Sumarji, manajer tim. Nah, itu kan ya saya nggak ngerti apakah memang seharusnya seperti itu. Gitu. Maksudnya iya, itu biasa tuh pemecatan segala macam, tinggal shake hand. Kalau di klub-klub di Eropa biasanya kan good luck for your future, sudah selesai, itu normal biasa gitu. Nah, cuman dengan cara seperti ini kan tadi yang Bung Surya bilang bukannya kita nggak bisa move on atau apa, tapi memang nyatanya pun sampai saat ini setahu saya, kemarin saya ke bandara ketemu dengan Pak Ceyu Jayun dan satu pelatih kiper, saya selalu lupa namanya, agak tua tuh,
Saya nanya soal kompensasi belum dibayarkan juga. Artinya saya mau cuma bilang ini masih ada liabilities nih yang mengganggu kita, kan gitu kan? Ya. Saya khawatirnya bukan soal apa-apa, takutnya ini merembet kemana-mana. Sampai ke FIFA juga nanti. Nah, kan jelek kita nama kita juga. Itu maksud saya. Ya kalau pecat, ya pecat, shake hand. Sorry, we have to move to another direction. We have to move to kincir angin. Karena kita mau gini-begini, ya silakan itu normal gitu. Gitu. Walaupun mungkin kita setuju atau nggak setuju. Tapi kan dengan cara seperti ini takutnya ini menjadi faktor penarik kita nih. Padahal kita kan mau fokus nih untuk 20 Maret. Seandainya itu bisa dilakukan lebih smooth, mungkin pelatih lama pun STE akan dengan gegap gempita mengendorse tim nasional kita. Tanpa itu pun dia mengendorse kemarin kan, mendukung. Walaupun mungkin dengan berat hati juga. Artinya dia masih ada kepenasaran lah. Kenapa sih saya dipecat? Setahu saya itu. Gitu. Makanya dia bilang dia mau ketemu Pak Erick Thohir. Pengen nanya aja kenapa gitu. Jadi apapun itu ya udah terjadi. Selesaikan secara cepat dan baik-baik. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Supaya nggak ada tiba-tiba dicolek lagi. Mas, tolong bayar dong gitu. Lagi kita mau fokus lawan Australia, itu yang saya khawatirkan sebenarnya. Gitu. Ya, mudah-mudahan juga ya berarti selesai masalah antara Sintayong juga bisa secara profesional dan tidak merembet ke timnas dan juga ke federasi supaya ya kita udah banyak banget pernah kena hukuman oleh FIFA. Mudah-mudahan nggak kena lagi dengan masalah ini dan mudah-mudahan dalam 2 tahun ke depan juga bisa diselesaikan semua masalah di bottom. Nggak hanya di top diperbaikannya. Tapi saya mau nyambung ini benang merah peristiwa. Beberapa benang merah peristiwa di akhir tahun lalu. Setelah kalah dari Bahrain dan China, terus kemudian Seri lawan Bahrain. seri dengan Bahrain, kemudian kalah dengan China, terus kemudian perpanjang kontrak. Tiba-tiba terjadi ketergesa-gesaan di bulan Desember. Nah, kalau teman-teman di EKBIS itu, ekonomi bisnis, itu tahu peristiwa soal BP dan Antara gitu. Di mana sebenarnya Erick Thohir itu punya risiko untuk kehilangan beberapa BUMN besar yang selama ini mensponsori sepak bola, olahraga, bahkan olahraga, kompetisi di dalam negeri gitu. Bahkan di Liga 1 ada Pro Liga juga. Kemudian di Liga 2 Pegadaian ya. Pegadaian 2, PMN Liga 3. Nah, kemungkinan di Danantara nanti ada kuasa yang hilang gitu. Nah, bahkan nanti tiba-tiba ada ketergesa-gesaan di hotel hotel apa gitu ya. Tadi disensor nggak tuh kira-kira? Ya, dan akhirnya tereksekusi gitu penggantian pelatih. Apakah ini ada hubungannya dengan KNVB? Kalau nanti Danantara misalnya ya, itu beneran beroperasi dan sudah tidak lagi di bawah Kementerian BUMN, BUMN besar itu, mungkin saja tidak ada biaya lagi untuk sepak bola Indonesia. Operasional. No. Untuk KNVB gitu, mendatangkan pelatih-pelatih itu, kemudian ya bagaimana secara wall-nya nanti ke kompetisi di dalam negeri. Itu mungkin aja terjadi ya. Itu kan asumsi ya. Yang pasti sedikit saya koreksi tadi, perpanjangan kontrak STI itu bukan di bulan Oktober atau November, tapi sekitar bulan Juni. April lah. Juni. Bahkan sebelum China. Sebelum kita masuk round 3. Jadi waktu kita drawing di Malaysia. Karena saya waktu itu di situ nanya Pak Sumarji, jadi agak alot tuh. Karena dia achieve dalam beberapa hal. Nah, balik lagi tadi soal pergantian pelatih itu terlepas dari asumsi apakah ini diburu-buru karena mumpung sekarang masih ada duitnya atau enggak. Menurut saya ini adalah bahasanya tuh ibaratnya kalau main saham averaging up ya. Jadi udah untung dia beli lagi nih. Nah, kalau ini nggak naik, ngakumulasi. Iya, ngakumulasi ke atas kan averaging up ya. Nah, itu akan jadi masalah. Karena ekspektasi orang sekarang kan ya harusnya minimal sama dong. Walaupun terakhir dikatakan kita nggak targetin 2026. Itu juga aneh. Ya nggak targetin 2026, targetnya katanya berapa? 2030. Tapi kontraknya Patrick Kluivert 2+2. Kalaupun diperpanjang, selesainya itu 2029 Januari. Nggak nyampe ke 2030. 1,5 tahun sebelum 2030, nggak masuk juga. Tapi oke lah, ya itu kita leave it alone. Tapi kita bicara soal ekspektasi orang. Diganti kan logikanya nggak lebih bawah dong. Nggak mungkin lebih bawah. Kita ganti supaya apa? Supaya jadi peringkat 5, nggak mungkin. Jadi pertaruhannya adalah double stage-nya adalah kalau ini tetap sama, mungkin it's okay. Tapi kalau ini di bawah, ini akan jadi masalah. Kalau ini lebih di atas, maka jackpot. Artinya kalau bisa peringkat 2 misalnya, atau tetap 3-4 itu it's okay lah gitu. Jadi nggak mungkin ekspektasinya jadi turun dengan pergantian pelatih ini, itu aja. Walaupun dikatakan nggak target atau apa segala macam, ekspektasi orang nggak bisa dirubah dan pertaruhannya itu nanti 25 Maret. Karena 20 Maret itu lawan Australia menurut saya berat ya.
kind of calculated loss. Kemudian yang kedua, kita main di Australia. Ketiga, mereka adalah tim keempat terkuat di Asia secara peringkat. Dan mosaik di stadion nanti nggak terlalu mengerikan. Dari informasi terakhir, mungkin let's say around 4,000 supporters lah. But when it comes to GBK, kalau hasilnya nggak sesuai di 2 pertandingan itu, Bahaya. kalau katanya Bang Effendi Backfire, ya? Ghazali, all out. Dari all in jadi all Nah, out. dari all in jadi all out. Kalau Gus Dur, kalau saya bisa menjawab singkat, apa yang dilakukan oleh Pak Erik saat ini adalah momentum bagi beliau. Momentum. Jadi momentum itu ada resikonya. Iya. Momentum dari sepak bola. Entah langkah beliau di sepak bola sebagai ketua umum PSSI menciptakan sejarah, ataukah langkah beliau untuk 2029 itu aja sih momentum. Jadi emang harus diambil saat ini. High risk sekali kalau misalnya. Iya, emang. Iya. Iris. Iris. Jadi ini double stage lah, udah itu aja. Karena gosipnya Pak Erik itu kembali ada di kabinet karena sepak bola. Betul. Makanya dengan menyingkirkan Sinteyong yang merupakan salah satu pilar kuat sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional, ini adalah high risk buat beliau. Makanya mendatangkan tim baru Belanda ini, sebetulnya nyawa mereka hanya 4 pertandingan. Iya. Hanya 4 pertandingan. Malah dari Hanya, Pak. dari 2 itu, Bahkan 2 malah. itu bisa udah kelihatan hilalnya tuh. Kalau menurut saya sih simpelnya ya, kalau 2 pertandingan itu paling aman minimum tuh kita 2 poin. Itu minimum. Minimum. Artinya kan judulnya kita nggak terkalahkan di 2 pertandingan ini. Baru kita nanti berlayar ke tanggal 5 Juni lawan China. Nah, tapi kalau di 2 pertandingan ini kita cuma 1 poin, even kita seri lawan Australia, kemudian kita kalah lawan Bahrain, waduh, ngeri-ngeri sedap ini. Kecuali kalau kita obatnya cuma 1, kita menang lawan Bahrain. Ya. Kenapa? Karena 1, kans kita besar kan, terjaga 3 poin. Kedua, kita mencegah lawan kita yang menjadi head to head kita Bahrain untuk dapat poin. Ya. Dan ketiga, kita punya dendam. Bahasanya biar gampang, biar lugas. Iya. Nah, itu kan memenuhi emosi yang orang. Karena Pak Sumarji aja waktu di China dia bilang, pokoknya nanti kalau Bahrain datang, saya mau sewa orang gedor-gedor kamar hotel. Saya bercanda ya. Ini maksudnya untuk menunjukkan mewakili kita yang kesel juga di kerja di sana kan. Jadi kalau sampai kita ngalahin Bahrain itu jackpot lah. Jadi mungkin aman. Netizen bakal menghujani juga. Iya. Makanya broadcast bikin terus ini sepak bola. Kayaknya harus ya. Kayaknya emang harus segera dibikin supaya menjadi pembahasan yang lebih mendalam. Berbeda dengan yang lain. Iya. Boleh masih ada segmen terakhir nggak sih? Apa Mungkin itu? soal ngebahas 20 dan 25 Maret untuk strategi Oke. strategi pertandingan di. Oke, boleh. Prediksinya berarti ya Bukan kemungkinan. prediksi, justru permainan seperti apa yang harus Oke. dimainkan oleh Indonesia waktu melawan Australia? Lawan Australia Apakah nanti. harus attacking atau justru? Jadi ada satu pameo yang sering dengar, don't change your main gun in the middle of the war. Biasanya tuh agak beresiko untuk mengganti senjata walaupun itu lebih bagus. Jadi, dan saya pun udah ngobrol dengan ayahnya Jens Raven, Bjorn Raven. Dia mengatakan, I don't think you gonna make a lot of change gitu loh. Karena Patrick Kluivert ini bukan hanya pelatih baru, tapi baru di Asia. Jadi dia hanya buta sekali lah gitu. Danny Lanzat juga tidak pernah di Asia Tenggara lah. Dia pernah di Arab memang, tapi kan itu beda kan. Jadi menurut saya kemungkinan itu akan memakai backbone yang sama. Seperti Sintayong. Iya, dan Alex Pastur kan udah ngomong. Saya akan memainkan counter attack gitu. Karena dia bilang with all respect, pemain kita itu walaupun banyak pemain bagus tapi hitungannya grade B lah. Kalau nggak mau dibilang grade C. Jadi dan menghadapi Australia tadi yang saya bilang, peringkat 4 terbaik Asia, UE, dan satu informasi atau karakter profil dari orang yang belum tahu banyak Alex Pastur ini. Kalau kita lihat di beberapa tahun terakhir, ketika dia membawa Sparta Rotterdam promosi dari Eredivisie ke Eredivisie, Almere City juga sama, itu golnya kecil banget, sedikit banget. Tahun 2002. Tapi menang ya? Tapi menang, promosi, gitu. Jadi ada kecenderungan Alex Pastur ini lebih pragmatis. Kayak saya persis. Iya, lawan Australia dan tadi itu lawan Australia itu nggak mudah gitu. Which is itu adalah hak prerogatif dari pelatih. Nah, lawan Bahrain mungkin orang mengkomparasikan, lawan Bahrain kita akan menang. Yang hati-hati juga. Bahrain itu kemarin dalam waktu 4 bulan kekosongan sampai nanti 20 Maret, mereka sempat ada 3 minggu main bersama di competitiveness level yang luar biasa. Jadi tim-tim Arab kuat-kuat loh. Juara lagi. Dengan pemain terbaik. Lebih sulit mereka. ya? Lebih sulit pastilah. Apalagi roda 5. Kenapa? Apalagi kalau masuk roda 5. Iya, kalau masuk roda 5 nanti kita kan. Iya. Nah, jadi kita selama 4 bulan di sisi lain
tidak pernah main bersama sama sekali. Dari mulai November kan, Iya. Desember, Januari, Februari, nanti Maret 4 bulan. Dan Beberapa- banyak pemain baru masuk. Dan akan masuk lagi nanti oleh sama Jairo kalau nggak ada Aaron melintang. Jadi Iya. kontradiksi ini juga jangan sampai orang, wah lawan Bahrain kita nyerang, kita habisin, lawan Australia kita susah. Nggak juga. Dalam arti harus hati-hati juga. Betul. Kita nggak ada FIFA Matchday di Ya, waktu 3 belum. bulan Nggak ke ada. depan sih ya. Nah AFF kan kemarin kita tidak gunakan untuk pemain-pemain utama kita kan, Iya, untuk betul. pemain Ya. 20 Nah, tahunan. Ini pendapat pengamat yang benar. Bahkan saya bingung, pengamat bayaran itu mengatakan, saya jamin 4 pertandingan Indonesia nanti akan menyerang. Karena Mas Tio, Ya Allah. yang ngomong itu Alex Pastor, Ah. kemudian bapaknya Jens Raven. Betul. Jens Raven, bapaknya Jens Raven itu Bjorn Raven, teman deketnya Kluivert, Iya. Ah, oke. teman deketnya Giovanni, teman deketnya Clinton Dinamain Sidor, Sowell, ya. seangkatan. Betul. Yang ngomong dia loh, kalau yang saya oke Ya. lah, kalau sering dengerin ini lisensinya A loh. Makanya kadang-kadang saat ini tuh pemirsa itu harus bisa memilah mana pengamat yang menang benar atau yang memang titipan, sehingga omongannya itu malah mengacaukan situasi gitu. Jadi ada pengamat, ada penghambat gitu. Nggak ada pengamat bayaran, ada pengamat masuk akal. Nah, berarti memang harus ada kejernihan dalam Ya. menganalisisnya. Tuh. Jangan sampai komunikasi massa yang dicetak oleh federasi bisa menjadi Betul. rusak. Tadi ada katakan apa? Tepat. Maksudnya itu menjadi gambaran pertandingan di bulan Maret nanti. Karena memang tidak mungkin Alex Pastor dan juga, kebalik. Patrick Kluivert sebagai pelatih akan langsung nyerang, nggak mungkin. Australia, men. Keplesetan sengaja tadi ya. Tapi plot twistnya bisa begini. Ah, Kalau ya. saya di counter gini saya senang. Hmm. Bisa aja itu adalah cywar. Oke. Itu lebih mungkin diskusinya enak tuh. Bisa aja dia bilangnya mau bertahan atau nyerang. Itu lebih masuk akal. Tapi saya juga ragu. Tapi kalau ujuk-ujuk dia mengatakan kita akan nyerang di Australia, dasarnya apa? Ya. Nggak ada cerita. Basicnya kita pemainnya juga banyak pemain bertahan. Iya, dan pemainnya sama gitu. Iya. Dan kemarin pun di GBK waktu kita main 0-0 kan kalau nggak salah penguasaan bola kita sekitar 30%. Ya. Sekarang kita away, dari mana logikanya kita bisa 70-30 gitu loh. Ya. Itu menurut saya sih Alex Pastor tidak sebodoh itulah Exactly. untuk menerapkan itu. Gitu. Yang paling mungkin hanya itu, dia tiba-tiba overthinking, enggak, gue pokoknya mau all out attack segala macam untuk mengelabui lawan. Tapi I don't think so. Ya, mungkin saya tambahin ya. Saya hanya berpesan kepada mungkin yang nonton pemain timnas Indonesia yang nonton. Untuk yang lokal, jangan patah semangat. Sekarang pelatih asing resikonya memang Rido sama Marcelino ini akan Damai. tersingkirkan. Iya. Ya, dengan tentunya kan saya tahu lah pelatih baru dengan timnya pasti ekspektasinya tinggi nih penonton. Mereka juga pengen menang dong. Ya. Mereka lebih percaya sama Diaspora. pemain yang Eropa lah, yang Eropa yang mereka bawa. Tapi sekali lagi Rido, Marcelino, Witan dan lain-lain yang kerap mendapatkan menit bermain, Yakob Sayuri, jangan patah semangat. Buktikan bahwa Anda memang pantas di situ. Setuju. Kita support. Karena ini tim nasional Indonesia, bukan tim nasional Lain-lain lah. Hindia Belanda gitu. Ibaratnya kayak dulu ya. Ini Indonesia. Jadi Nah, yang penting juga makanya itu nanti nih penunjukan asisten pelatih lokal yang sampai saat ini belum. Ya, Kayaknya ya. kurus kayaknya. Dua ya katanya. Iya. Kayaknya kurus sudah pasti. Kurus kayaknya udah soalnya udah apa? Iya. Petinggi Lepas. klubnya apa udah Ya, lepas. udah. Pas dari Komo ya. Yes. Sempat saya tanya juga. Saya tanya cuman, oh kalau emang ya alhamdulillah. Iya. Kayaknya kurus ya, kayaknya kurus. Kayaknya kurus. Kurniawan dan Julian. Karena Tinggal dia- satunya nggak tahu siapa. Sebenarnya harusnya Coach Nova sih bisa ya. Setuju Nova kalau sekali. ngeliat dari waktu megang timnas yang muda, kayaknya mereka juga lebih banyak milih yang Ya. bagus-bagusnya juga ya. Iya. Ini U17 dia. 17. Dan dia kan Seperti U20 juga nggak salah ya, bareng Iya, sama iya. Coach Indra. dan dia kan baru apa orang lama di timnas ya. Artinya dia bisa menjadi jembatan untuk Ya. ke pelatih baru ini sih. Kalau kurus kan dia nggak tahu situasi ruang ganti terakhir, tapi dia punya profile seperti Kluivert-nya Indonesia, mantan tim nasional, bintang, Legenda ya. legenda, terus bahasa Italinya juga bagus, jadi punya spek itulah. Tapi dia nggak tahu situasi ruang ganti terakhir. Coach Nova tahu. Nah katanya 2 kalau nggak salah. Dua-dua. Nah bisa aja Coach Nova sama Kurniawan. Tapi yang pasti butuh kenapa? Untuk membuat para pemain lokal ini merasa punya sandaran. Jadi jangan sampai mereka merasa left out. Karena Betul. dulu kan kalau kita asumsikan mungkin pemain diasporanya merasa tidak ada sandaran lah. Ya kan, nggak ada sosok Belandanya. Sekarang kan udah ada. Nah jangan sampai kebalikannya nih, pemain lokal yang merasa left out, tidak ada sandarannya. Itu aja Iya. sih. Karena ini mengacu apa yang dikatakan Kluivert juga di press con. Betul. I want local players to be the heart of the locker room. Ya. Jadi ya itu good gitu, Cep. Tapi mesti dikejawantakan dengan Ya. mengakomodir para pemain lokal tadi, Rizky Ridho, Yakob, dan Betul. Witan lah. Dan Kenapa? Marcelino. Kenapa saya ngomong gitu?
Karena semoga saja abis ini S-Pro ada pemotretan kedua ya. Kemarin pemotretannya pemain diaspora semua nih, nggak ada pemain lokal yang dilibatkan. Jadi di kostum barunya. Semoga saja nanti di Jakarta, Bro Sadat dan S-Pro bisa ada pemotretan pemain lokal juga dong. Karena harus ada cover screen dong. Iya, Itu dong, penting Karena banget akan itu. sangat tidak populis kalau tidak ada pemain. Itu dia. Termasuk pemain wanita kita ya, pemain putri kita. Semoga saja itu terlaksana. Mudah-mudahan terlaksana dan juga Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan terakhir kita. Nggak terakhir juga sih, nggak juga terakhir sih. Tapi paling tidak target 2026 bisa tercapai. Amin. Tapi jangan lupa juga bahwa memang harus ada perbaikan dari sistem liga, pembinaan usia dini, sehingga benar-benar Indonesia bisa mencetak pemain-pemain bagus, tidak hanya mengandalkan diaspora, tetapi juga bisa mengandalkan anak-anak muda Indonesia. Nah itu dia Sobat Bisnis, perbincangan kita soal bisnis sepak bola Indonesia dan juga perkembangan sepak bola dalam negeri. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman juga dan mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi sepak bola Indonesia. Dan jangan lupa untuk terus ikuti sosial media Bisnis Indonesia, broadcast, dan juga YouTube Business Call. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Broadcast, podcastnya Bisnis Indonesia.